Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah raya kita, di mana kebaikan Tuhan selalu kita alami sepanjang minggu ini, dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi berkumpul dimanapun saudara, saudari berada, dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama mau satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau membawa setiap kerinduan hati kita kepada Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita sama-sama mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian. Itu adalah kerinduan Tuhan untuk dalam setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Setiap kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, apapun yang dapat kita kerjakan, apapun yang bisa kita lakukan hari-hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, aku dapat menjalani kehidupan ini. Nyatakan setiap kalimat yang ada dalam lagu ini kepada Tuhan. Dan imani setiap perkataan yang ada bahwa benar, hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan saja kita dapat menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam setiap hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
doa bukan nanti dibawakan oleh saudari Anggi. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan itu. Yesus kami semua ada Tuhan Yesus hanya karena kekuatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Karena kasih karuniamu Tuhan Yesus. Anugerah yang daripadamu Tuhan Yesus Engkau nyatakan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus boleh menyenangkan hatimu Bapa. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah kekuatan kita. Dia yang sudah menyelamatkan setiap kita. Dia adalah gunung batu setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian kita. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Dia gunung batuku dan keselamatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Hanya padamu hatiku
Puji kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Dipersilakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan karena kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kita. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang membukakan jalan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus akan menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang menjadi perisai hidup kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini yang membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami akan tetap berdiri di tengah badai. Apapun yang kami alami Tuhan saat ini. Kami mau tetap pegang janji firman-Mu. Kami mau tetap pegang perisai hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Pulihkan jiwaku
Allahku. Pujilah Engkau Tuhan. Sungguh benar Tuhan, di saat badai apapun yang kami alami, kami mau tetap memilih untuk tenang karena ada Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau senantiasa setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Dan kami tahu setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Setiap anugerah-Mu adalah anugerah terindah bagi setiap kami. Engkau yang sudah membuat segalanya indah pada waktunya Tuhan. Dan kami mau tetap percaya dan berpegang pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Engkau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi ini karena anugerah-Mu yang tiada habis-habisnya bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh tiada habis-habisnya Tuhan. Dan waktunya Engkau akan memberitakan firman. Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa firman-Mu lah yang membentuk setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan, yang menjadi pegangan hidup kami, dalam kami melewati hidup kami hari lepas hari Tuhan. Biar firman ini yang menuntun langkah kaki kami Tuhan. Jangan biarkan kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah kiranya Engkau dapati jalan kami lurus untuk menuju pada apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat ini Bapa, kami tahu Tuhan ada maksud-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dan Engkau sangat menginginkan untuk kami kembali kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran ini Tuhan, kami kembali dikuatkan, kami kembali diteguhkan, dan kami kembali kepada apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami mau mendoakan untuk hamba-Mu yang udah Engkau utus bagi setiap kami Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Biar Engkau yang menjamah dan memberkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga dalam perkataan apapun yang hamba-Mu ucapkan Tuhan, itu benar-benar daripada Engkau Tuhan. Perkataan firman itu keluar dan hidup dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita ada berkumpul bersama. Kita mau sehidangan di dalam kebenaran firman Allah. Pada awal Januari, saya memberitakan pesan Tuhan, firman Allah yang berjudul Belajar Mempercayai Tuhan. Tapi pada bulan yang kedua ini, kembali saya merasa diberkati dengan tema ini. Kita diberi kuasa, sebab menghadapi bulan-bulan ini yang begitu berat. Tetapi kita tahu kita orang percaya, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Allah kita yang perkasa, Bapa yang ajaib, yang selalu mempedulikan kehidupan kita. Dan saat ini benar-benar dengan tema kita diberi kuasa. Sebab kita sepanjang bulan Januari kita telah mempelajari lewat pengalaman hidup kita, di mana kita belajar mempercayai Tuhan. Saya percaya kalau kita mempraktekkan firman Allah, kebenaran firman Allah itu hidup, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan Dia memberikan kita kemampuan untuk melihat bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kita semua. Dan sebab kita sudah melihat di 3 minggu berturut-turut ini, kembali firman Allah mengingatkan kita supaya kita berjuang, maju terus dengan semangat yang daripada Roh Kudus. Dan pagi ini kita melihat tema, kita diberi kuasa.
yang kita dapat baca di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 19. Dalam satu perikop ini, di situ benar-benar bagaimana Tuhan bekerja dengan kuat kuasanya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Ini satu perikop ayat 17 sampai yang ke-20, tetapi di sini ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kisahnya ini kita lihat peristiwa kembalinya ke-70 murid yang habis diutus oleh Tuhan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi di sini bagaimana mereka diutus oleh Yesus ke-70 murid ini, dan kembalinya mereka begitu senang dan luar biasa. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi kita lihat senangnya murid-murid itu, bagaimana mereka diutus dan ada berita-berita yang luar biasa. Yang spektakuler, mereka lihat bagaimana setan-setan takluk kepada mereka demi nama-Mu, demi nama Yesus. Jadi kita lihat di sini. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Langsung disambung dengan ayat tadi. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia katakan di sini, namun demikian janganlah bersukacita. Jangan dulu senang karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Ingat peristiwa bagaimana orang-orang yang datang kepada Tuhan, terdapat di dalam Injil Lukas juga, pasal yang ke-7 kalau tidak salah. Di situ dikatakan bagaimana Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Mereka bilang, kami nih sudah melayani bersama-sama dengan Engkau. Kami juga sudah mengusir setan, kami juga sudah bernubuat, kami juga sudah menyembuhkan orang sakit. Tapi kenapa? Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-20 dia katakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Pelayan-pelayan Tuhan, yang tua maupun yang muda, sama. Kalau mereka habis berdoa orang sakit, kemudian terjadi mujizat, senang luar biasa. Dan akhirnya sepertinya mereka berhasil, dan keberhasilan itu terus menerus. Tetapi jangan kita lupa, sebab itu hanya pemberian yang harus kita pelihara. Nah, di sini kita lihat, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kita lihat semua tanda-tanda yang terjadi di dunia ini nyata bahwa kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Tapi jangan lupa, iblis pun tahu hal ini. Maka iblis dengan berbagai macam cara berusaha menyesatkan setiap orang percaya, baik dengan cara yang halus seperti godaan-godaan, iming-iming dan rayuan-rayuan, maupun dengan cara yang kasar seperti penyakit, ancaman-ancaman, bahkan pembunuhan. Nah, bagaimana kalau baru pertama kali saja mereka sudah luar biasa, mereka lupa bahwa itu adalah pemberian Yesus yang harus dipelihara, dan bukan hanya untuk hari ini, saat ini, tetapi seberapa lama kita hidup di atas muka bumi, kita harus berusaha supaya terus bagaimana Yesus berkenan dengan kehidupan kita, supaya kita alami seperti apa yang pada saat murid-murid ini diutus oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat di sini, seharusnya setiap kita sudah mengerti taktik atau tipu muslihat iblis ini, dan kita tidak perlu takut. Tapi sekarang kita melihat iblis datang menyerang kita, tetapi malah kita takut. Kita seringkali kalah sebelum berperang. Tetapi puji Tuhan, kembali pagi hari ini firman Allah datang kepada kita sebagai umat Tuhan, orang percaya yang hidup di akhir zaman, dengan berita-berita yang menakutkan siang dan malam di televisi, di radio, bahkan di media-media pun memberitakan bagaimana gencarnya hari-hari ini COVID bekerja dengan luar biasa, berjatuhan jiwa-jiwa. Hari-hari ini semua takut keluar rumah. Kalau sudah takut, mau bikin apa lagi? Seolah-olah kita semua terpotong. Mau berusaha tapi tidak bisa keluar rumah. Semua keluar dengan was-was. Tapi jangan lupa, kita lihat, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi keluar. Tapi dia tidak biarkan, sebab penyertaannya ada. Dia katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus memberikan kuasa. Kita lihat manusia pertama, dia ciptakan tapi dia tidak biarkan begitu saja. Dia siapkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka. Bahkan sampai berapa keturunan. Itu sebabnya kita gereja Tuhan pun, Tuhan berkata di dalam surat Efesus pasal 6. Di situ dia katakan 6 ayat yang ke-11. Dia bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita lihat di dalam ayat 11 dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Jadi kalau Yesus sudah memberikan kuasa, kita lihat dia menyuruh kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Tapi kita lihat di dalam surat Efesus, bukan hanya untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tapi di dalam ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita lihat, Yesus memberikan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Itu dahsyat. Kalau kita ingat, bukan hanya kepada
murid-murid Yesus, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam surat Yohanes, kamu yang percaya, Yohanes 1 ayat 12. Di situ dikatakan apa? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita lihat di sini, bukan hanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi semua yang terlibat di dalam satu perkumpulan, persekutuan Kristen, yang percaya kepada Tuhan. Ini diberikan oleh Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang percaya dia, menerima dia, percaya dia, luar biasa. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita kalah terus, kita tidak menjadi anak-anak Allah. Supaya kita bisa menang dan menang. Sebab ini ajaran daripada rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul itu adalah pengajaran yang berkuasa dan memberikan kemenangan. Jadi bukan hanya sekedar diberi kuasa, tapi kita lihat kata Yesus yang berkata, dia katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Jadi mari menginjak ular dan kalajengking dalam bentuk apapun. Dan disambung lagi oleh Yesus. Dan kuasa menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu, saudara dan saya. Jadi apakah kita perlu takut hari-hari ini? Memang sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Karena dia yang ada di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak perlu takut. Tapi kita harus berjalan beserta dengan Tuhan. Hadapi semua. Bahkan di dalam Kisah 4 ayat 12. Tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus diberikan oleh Bapa di surga di bawah kolong langit ini. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Yang percaya kepada dia. Itulah yang akan memberikan kita menang. Bahkan di Efesus dia bilang. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah itulah kuasa Allah. Seluruh. Jangan hanya sepotong-sepotong. Dan ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 11 dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 13 juga seluruh perlengkapan senjata. Ayat 11 dikatakan kenakanlah, pakai, kenakanlah. Ayat yang ke-13 dikatakan ambil supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Bukan hanya dapat bertahan, tapi juga dapat melawan. Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Segala pertempuran kita, segala peperangan kita. Dengan kata lain kita akhiri dengan satu kemenangan. Karena dia yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang perkasa telah memberikan kepada saudara dan saya senjata, kuasa luar biasa, kuasa Allah. Karena memang itulah yang Yesus berikan bagi gereja Tuhan. Para rasul-rasul punya pengajaran itu dahsyat dan luar biasa. Karena berkuasa, yaitu firman Allah yang mereka beritakan. Dia berkuasa dan memberikan kemenangan. Nah itu akan membuat kita orang percaya yang kuat dan teguh dan menang.
Bahkan kita dapat berdiri sampai selesai peperangan, kita dapat berdiri dengan gagahnya. Itu sebabnya pada pagi ini kita mulai mengoreksi. Kalau kita sudah percaya di sepanjang bulan Januari, Februari, udah 2 bulan kita belajar. Dan sebentar kita akan maju pada bulan yang ketiga. Masih ada 10 bulan lagi yang harus kita lewati. Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan. Tetapi walaupun masih lama, itu waktunya Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Ambil. Lalu pakai itu kuasa yang Tuhan berikan. Itu sebabnya mari kita berusaha menghadapi bulan-bulan ke depan. Jangan kita takut, tapi mari kita siapkan hidup kita ini. Kita lengkapi dengan senjata-senjata selengkapnya. Itu kata firman Allah. Dan puji Tuhan, kalau kita menggunakan selengkap senjata Allah, kita dapat bertahan. Dan bukan hanya bertahan, tapi kita dapat melawan. Sehingga kita bisa berdiri memuliakan Tuhan karena kita menang. Itu sebabnya mari. Murid-murid saja hanya sekali mereka bangga dan senang datang pulang melapor kepada bos. Tuhan Yesus sendiri berkata, aduh luar biasa Tuhan Yesus. Setan-setan pun takluk kepada kami. Wah, disitulah yang membuat bagaimana mereka itu senang. Apatah lagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Saya sudah lupa, kalau kita belajar kitab Wahyu, kita ini sudah di dalam sangkakala yang keberapa. Tapi ini sudah tanda-tanda akhirnya zaman di mana kita harus menyiapkan hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita abaikan, remehkan, masih mau lagi hidup yang tidak mengutamakan Tuhan. Jangan mimpi, kita akan kecewa dan kita akan nangis. Tapi puji Tuhan, mulai pagi hari ini kita baca firman Allah. Apa dikatakan oleh Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Musuh kita itu apapun, mari. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan saudara dan saya. Itu dahsyatnya firman Allah. Dia menjanjikan kepada saudara dan. Tapi ingat, jangan lupa. Apa kata Tuhan Yesus lewat Injil Yohanes ini. Pasal 1, yang percaya. Nah, kita harus meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus menikmati dari hari ke hari bahwa Dia itu ada. Kita percaya Dia ada. Sehingga kita tidak sadar apapun kita hadapi mungkin. Mulut kita langsung, Tuhan Yesus tolong. Nah, itu kita sudah mulai belajar. Kita sudah belajar mempercayai Tuhan. Kalau tidak, darah Yesus berkuasa. Nah, itu peperangan yang kecil-kecil kita sudah mulai hadapi. Tapi saya percaya satu waktu yang besar pun kita bisa menang karena kita berkata, Tuhan tolong, Tuhan telik, Tuhan bela. Atau tidak, darah Yesus berkuasa. Ada yang katakan begini, kenapa harus bilang darah Yesus? Darah Yesus hanya untuk menyucikan. Tapi Yesus tahu apa tujuan kami di dalam berkata, Tuhan Yesus tolong, darah Yesus berkuasa. Itu sama aja. Itu ketergantungan kita kepada Tuhan dan Raja kita. Jadi, puji Tuhan, ingat, jangan lupa kita diberikan kuasa supaya kita dapat menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, menikmati mujizat datang kepada mujizat. Karena Dia berikan kuasa supaya kita ini jadi anak-anak Allah. Bukan jadi anak iblis yang selalu kita ditunggangin iblis. Tidak. Tapi kita menjadi anak
anak Allah yang selalu mempermuliakan Allah. Saya percaya kita semua mau, rindukan, alami hal yang demikian. Mari kita berusaha. Jangan sampai kita mengabaikan, meremehkan senjata Allah itu. Kita pakai terus dan kita lengkapi terus hidup ini. Sehingga kita boleh menang dan menang. Kita boleh melihat mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Karena Dia yang sudah berikan kuasa buat saudara dan saya. Bukan hanya untuk melihat mujizat, tapi untuk melawan musuh pun kita mampu. Sebab musuh makin hari dia makin gencar. Itu sebabnya pagi hari ini biarlah firman Allah yang sedikit panjang tetapi dapat membekali kehidupan kita untuk masuk pada bulan yang ketiga ini. Percayalah, Dia ada menyertai kita, tapi Dia bukan hanya memberikan tapi penyertaan juga. Sampai di dalam kitab Yesaya Dia berkata, 1000 rebah di kananku dan 10.000 di sisiku. Kita hanya melihat, tetapi kita tidak alami. Puji Tuhan, inilah satu kemenangan jikalau kita menerima kuasa daripada Tuhan Yesus. Dan pagi ini Dia berikan buat kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Karena pagi hari ini saya pun sangat berbahagia karena kita diberikan kuasa. Membuat kita menang sampai menutup tahun 2021 ini. Walaupun dunia makin sukar, makin sulit. Tapi bersama Tuhan kita menang karena ada kuasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kau tanamkan dan meteraikan biar itu boleh merema dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu. Sehingga kami boleh menang dan menang. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kau tolong juga di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan sertai. Dan benar-benar kami boleh menikmati janji-Mu yang ya dan amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah. Kita boleh angkat tangan kita. Tanda kita meyakini janji Tuhan yang ya dan amin menyertai kita. Kekasihku, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini, bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.